Halo Sobat Radar Solo, kembali lagi ke channelnya Radar Solo TV. Kali ini kita kedatangan salah satu dirijen Pasopati, Agus Warsop. Kita akan membahas terkait Persis Solo yang tengah hangat di beberapa hari terakhir. Gimana Gus? Kondisi apa ini? Kondisi ya batin dan segalanya itu. Kondisinya mumet, belum sembuh-sembuh Mas. Ijik mumet saya ini. Kalau kamu lihat ini kan istilahnya, kita tidak bisa menghindar lah sebagai supporter juga. Hasil di Pilpres dan 4 laga di Liga 1 awal. Kalau kamu melihat ini perasaannya seperti apa dengan susahnya menangnya Persisnya? Ya nih anak-anak jelas kecewa Mas, jelas kecewa, jelas pengen ada perubahan. Kemarin kan sebenarnya teman-teman itu kan ketika di Piala Presiden harapannya kalahnya, nyoba-nyoba pemainnya, nyoba strateginya udah cukup pas Piala Presiden. Harusnya kan gitu. Ketika liga mulai kan harusnya udah wes matang, wes main tenanan, harapannya kan kita kan gitu. Kalah wes entek gitu. Malah bablas. Tapi kamu lihat ada perubahan nggak dari sisi permainan, dari sisi taktik lah istilahnya di Pilpres sama di Liga 1? Ya menurutku monoton kayak gitu-gitu aja sih Mas. Logikanya kita pernah ketemu Persita ya. Nyatanya ketemu lagi malah kalah juga. Di kandang lagi. Dan ya wis kayak mungkin ya secara teknis strategi di lapangan mungkin udah kebaca sama lawan sih. Tapi kalau dari sisi kualitas pemain sebenarnya menjanjikan nggak tuh? Kualitas pemain kalau dari kacamata saya sama teman-teman kayak pemain kan juga udah mumpuni semua tuh nih. Maksudnya kualitas per individunya kan juga orang sepele kan nggak sih. Pemain-pemain api-api juga. Cuma mungkin strateginya, pola permainannya aja sih mungkin. Ini kan istilahnya baru 1 laga Persis pas lawan Dewa, setelah itu kan ada 2 pemain yang istilahnya kena blacklist kan, Artigas dan Evan. Hingga akhirnya didatangkan Rio dan Fernando. Nah, kamu ngeliat gimana secara pembelian pemain lah dari sisi itu? Gitu? Kalau siapa? Baiknya Evan ya. Itu wis genah, cara-caranya wis di mata temen-temen ya gelo banget Mas. Mau ya ketoknya spesialis throw in tok gitu. Nah kita itu kan jadi supporter kan nggak pengen mencampuri soal ranah itu saja. Cuma dari kacamata kita seperti apa permainan di lapangan sama hasil akhir kan. Mereka main elek ya kita bengok ya elek kan. Intinya gitu. Dan yang kalau Evan jelas kurang. Kalau kemarin Rio mainnya bagus nih Rio. Padahal nek digagas mungkin mereka harusnya baru latihan berapa kali kan sama-sama. Mungkin belum klop juga sih sama pemain yang lain, tapi secara individu kan bagus tuh. Kalau Rodriguez yang gantiin Artigas itu? Wah, aku kurang mantau itu. Ya. Mungkin karena dia bomber ya, mungkin striker mungkin kurang ini sih. Cuma kan Garek tinggal nanti dapat suplai mungkin ya. Tapi kalau istilahnya dari 4 pemain asing yang bergabung, kalau menurutmu yang benar-benar pantas dan dari sisi permainan benar-benar memuaskan siapa? Sebenarnya Mas, nek aku ya, maksudnya nek dari aku ya. Dari aku tuh aku juga nek komen pemain terlalu cetha itu ya nggak akurat juga. Wong aku jarang nonton. Balik badan. Aku nontonnya madep sana. Berarti nontonnya sekilas sama nonton biasanya highlight gitu. Nonton YouTube kayak gitu paling. Ya nek pemain asing ya nek menurutku kurang maksimal sih. Masih Doro sih individu lumayan bagus ya, tapi kayak kemarin sering bawa sendiri individu kayak gitu kurang kerja sama timnya, kurang antarane dia ego sapa dhek meh ngumpani sapa bingung kan itu. Iya. Kayak pas lawan mana Persija ya. Persija kan sering bawa sendiri terus kayak nah. Tapi ya mungkin kelihatannya ketika lawan Dewa ya, ketika dia ngasih 2 assist itu ya. Ya. Kalau itu menonton. Tapi terkait kemarin kan aliansi supporter itu membuat gerakan di mes Persis. Itu sebenarnya awalnya seperti apa tuh prosesnya itu? Hingga akhirnya kok bisa tiba-tiba kemarin itu dadaan teman-teman japrinan ini kondisinya piye gitu kan sama ya karena teman-teman grassroots kan ayo pergerakan masyarakat pergerakan gitu. Ya udah akhirnya teman-teman Surakarta ngumpul japrinan saya datang terus
beberapa dari komunitas lain datang, ya akhirnya jadilah itu. Itu paginya atau setelah pertandingan itu? Mulai ada? Itu udah siang Mas sebenarnya. Udah siang? Udah jam berapa nih? Mungkin setengah 12, sana jam 11 itu udah siang loh. Udah siang pas, ya hari kemarin langsung. Kita ngumpul ngobrol bareng di situ, akhirnya kita membuahkan 2 tuntutan. Terus waktunya kapan ya? Ya udah hari ini gitu. Hari ini langsung aja gitu sih, spontan aja kemarin. Spontan dan nggak lama kan, kayak semua DP itu kan ini tuh kayak logonya. Iya, karena kita perwakilan komunitas-komunitas yang udah ngumpul, jadi otomatis ketika udah oke semua di share bareng. Itu sih. Kalau dari pertemuan kemarin dengan manajemen dan tinggi itu ada pembahasan apa aja tuh di 2 poin itu yang ditekankan? Kalau tuntutan kita kan jelas, pertama JFT out, kedua ya evaluasi tim ya, secara menyeluruh ya, maksudnya ya mungkin tim kepelatihan, mungkin manajemen, mungkin pemain itu sendiri juga kan gitu. Tapi yang tuntutan kita paling banter kan itu yang pertama. Ya udah di situ mungkin obrolan, ada Mas Erwin manajer, ada Mas Bona, sama ada Bos Kevin. Tuh. Ya obrolannya gitu sih Mas. Mungkin kemarin belum bisa jawab dan kita akhirnya kasih waktu 1 minggu. Oh, berarti permintaan itu yang 1 minggu itu dari sananya dulu atau dari aliansi itu? Jadi gini, sebenarnya itu sebelumnya itu karena habis match atau apa, Bos Kev udah ketemu sama teman-teman Ultras. Nah kemarin sebenarnya teman-teman Ultras akhirnya juga datang menjelaskan itu. Udah ketemu teman-teman Ultras, terus akhirnya memberi tenggat waktu 1 minggu gitu. Nah ya udah dibahas lagi di situ, ya wes seminggu dari sekarang gitu. Kemarin sama teman-teman Ultras tok, sekarang ke semua ini gitu. Tapi terkait nanti setelah lawan Bayangkara Senin kemudian hasilnya Bayangkara menang kalah nggak mempengaruhi sama sekali. Tetap itu ya, Jackson out. Tuntutan kita tetap Jackson out. Dengan maksudnya terrealisasi atau enggak, benar-benar di out atau enggak, itu ya nanti kita lihat pasti. Tapi kalau gelombang gerakan teman-teman misal itu sampai enggak di out walaupun menang ya, nah aku yakin pasti teman-teman mungkin turun dalam jumlah yang lebih besar. Lebih besar itu. Nah kita masih bisa diajak ngobrol, tapi teman-teman di bawah itu kan orang nggak gas sopo kadang bengok ngene gitu loh. Itu kita ya piye carane ngontrol kan. Nah kita makanya kita komunikasi kan gitu. Terkait istilahnya setelah istilah kalau emang benar jadi out, ada pilihan nggak itu dari supporter, harapannya pelatih yang baru itu seperti apa, atau ada perubahan, atau kalau nggak Coach Eko yang naik itu seperti gitu kemarin, atau sebenarnya itu ranahnya manajemen? Iya, kalau teman-teman sih sebenarnya itu ranah manajemen, walaupun mungkin secara pribadi ada ini aja gitu, tapi sebenarnya kalau teman-teman sih menyerahkan sepenuhnya ke manajemen sih ya. Jadi pelatihnya siapa, syaratnya harus lisensi apa gitu kan, tetap pertimbangan. Dan kemarin juga kan di obrolan itu juga ada, karena maksudnya harus kita harus seleksi dulu pelatih, mungkin ada beberapa agen yang menawari kayak gitu kan, mungkin dari manajemen juga. Cuma kan manajemen pengennya kondisi tim tetap kondusif, pemain tetap semangat, itu harus disupport gitu. Kita siap support. Bahkan kemarin itu rencana teman-teman itu sebenarnya kalau sampai dikabulkan kemarin, kita langsung ke latihan. Ya, tapi berhubung kemarin belum ada jawaban, teman-teman saya udah bunga-bunga yang latihan kita enggak. Karena emosinya teman-teman masih rada ngumpul-ngumpul nih ya, kita pengen ini sedang mulai kondusif. Terkait besok lawan Bayangkara, untuk sikap supporter sendiri seperti apa? Akan tetap all out ke sana atau? Kalau teman-teman itu jelas tetap all out, Mas. Ya, makanya teman-teman bengok-bengok JFT out pun kan bukan karena anjel gitu, tapi karena cinta ke tim. Jadi besok yakin tetap kita support juga di
Viva Mukti ya. Berarti tetap akan ke sana ya untuk mendukung ya? Tetap berangkat. Kita yang dari Solo juga berangkat. Teman-teman yang di perantauan juga pada berangkat juga. All out juga. All out ya. Kan istilahnya 3 laga awal pertama ada 2 pelatih kepala yang mundur kan, pelatihnya Persib Bandung dan Persija, Persik Kediri, Coach Roka. Dengan istilahnya mereka hanya bisa menang dapat 1 poin dari 3 laga kan. Sedangkan Persis hingga saat ini pun kalah gitu. Kalau kamu melihat itu sebenarnya seperti itu tekanan apa gimana tuh? Lah iya lah Mas. Sing bikin kita heran itu. Pertama ketika udah ada contoh 2 tim yang akhirnya mundur, entah itu di outke atau emang mundur sendiri ya. Tapi kayak statementnya JFT kemarin ngomong saya nggak akan mundur ya. Wong kok ya kebangetan dablek nih Mas. Konyol banget itu loh. Nggak maksudnya dia tuh soalnya kan kena nek ngomong ke progres apa sih gitu dari Piala Presiden kayak remuk kayak gitu terus 4 pertandingan kayak gini kok. Logikanya kan ya standar blek dia gitu. Nah, terus dari sisi manajemen sendiri kita kan juga bertanya-tanya, ngopo toh kok ora mbok tokke gitu. Sedangkan iki lho nek 2 tim sing nggak seburuk kita aja udah mengeluarkan pelatihnya gitu. Tapi itu mungkin lebih ke ini ya, karena mungkin kalau Coach Jackson masih percaya seperti itu, misalnya dia kan masih percaya untuk ini tim pasti bisa berubah, bisa berbenah. Dia percaya tak dia. Nah, kita kan nggak percaya, jelas hasilnya kayak gitu kok. Karena ngeliat dari game pertama hingga keempat kemarin seperti tidak ada perubahan ya? Iya, nggak ada perubahan. Babak pertama rada apik, terus alasannya misal kita babak pertama udah bagus ya, ngono terus kesel loh. Iya sih. Tapi kan istilahnya kan ini musim pertama Persis di kasta tertinggi. Sedangkan tahun depan akan berusia 1 abad kan. Ada ketakutan nggak ketika kalau misalnya posisi saat ini Persis terpuruk nanti di 1 abad itu akan kembali ke Liga 2? Takut jelas. Teman-teman di manajemen ataupun owner juga pasti takut. Dan mereka juga pasti nggak mau turun gitu. Nah, makanya kita kan pengen solusi apa toh yang terbaik buat Persis. Terus nek teman-teman di supporter kan pasti ngopo toh gitu. Persis kenapa toh kayaknya lagi nggak baik-baik aja itu kondisi pelatih kayak gini randang di toke jane ngopo kayak gitu. Mbok ketika kemarin udah hat-trick kalah sih itu paling nggak harusnya udah warning banget loh sakjane itu. Malah meso bablas kalah meneh. Nah ini kayak besok ya teman-teman walaupun ala tapi juga pesimis juga tuh Mas. Kondisinya di kandangi Bayangkara bagus kayak gitu. Tapi ada pemikiran nggak ketika ini kan kalah? Misalnya sebelum lawan Persita kemarin kan main di luar Solo semua itu. Dengan lawan yang sebenarnya bagus-bagus semua kan, posisi atas semua. Itu sebenarnya seperti apa tuh? Apa memang sebenarnya itu tidak mau lawan siapapun sebenarnya harus Persis dapat poin gitu? Walaupun main di mana? Kita itu kan realistis Mas. Iya kita terus nggak muluk-muluk di kandang Persija menang sebenarnya kan juga nggak sekonyol itu. Tapi kan kita kan nonton dari match ke match ya. Piala Presiden kayak gitu remuk terus kandang kalah lawan Persija kalah terus lanjut di Bogor kalah gitu. Dan ya dilihat permainannya kan wis kayak piye gitu kan. Gini teman-teman itu pernah sing Persis rata menang aja tetap kita away ke dulu mana Tangerang itu. Jadi nek gor tak kalah kita itu wis kerep gak jane. Tapi minimal kita ya pengen nonton pemain ini getih tenan lho. Berusaha tenan. Piye carane menang dan bener-bener semangat tenan itu. Nonton permainannya ya wis itu. Dan kita kan juga enggak menyalahkan pemain dong malah. Nah, kita menyalahkannya kan juru taktiknya atau pelatihnya. Dan saya rasa itu juga di supporter di seluruh dunia kan pasti kayak gitu. Ketika elek kan ya mesti pelatih toh. Dan itu udah jadi konsekuensi. Karena tanggung jawabnya dia ya. Tapi kalau ini kan musim lalu kita juara dengan situasi yang tanpa penonton. Nah, sedangkan musim ini kita memulai dari pramusim sampai ini dengan full penonton. Apakah itu istilahnya
ada kekagetan pemain ataupun tekanan mereka terlalu berat dengan membawa tim ini? Ya kalau pemain harusnya mereka pemain profesional semua sih Mas. Enggak sih, menurutku enggak. Ngomong kayak gitu harusnya pemain tim lain juga sama-sama beban juga. Itu, ya. Dan kita juga memenuhi manaan juga support Persis. Gitu. Kemarin pun lawan Persita juga mungkin pemikirannya stadion bakal kosong. Tapi faktanya teman-teman juga penuh juga. Tapi kalau istilah kan kita pernah ada di posisi yang ketika kekecewaan itu muncul ada boykot musim ketika 2019. Nah kalau seperti ini kira-kira bisa jadi kejadian nggak kalau misalnya benar-benar kita terlalu buruk belum berpikir ke arah sana sih. Dan jangan sampai ya. Kita bisa jangan sampai kayak gitu. Kita kan pengennya tetap, kita dulu boykot kan karena komunikasi itu. Iya, karena ada yang tidak beres dalam manajemennya itu. Kalau pengamatan kita sekarang kan cuma coachnya aja yang kurang tepat kan, cuma kayak gitu. Jadi kita masih tetap full support kalau itu. Oke, terkait istilahnya ini kan setelah ini kita akan melawan Bayangkara, setelah Bayangkara lawan Madura, setelah Madura kalau nggak salah lawan Borneo. Istilah Agustus ini akan jadi langkah yang berat. Padahal kita punya bekal itu 4 laga awal ketar-ketir kan. Kalau ngeliat kamu cukup optimis nggak untuk Persis untuk bisa bangkit di? Kalau optimis harus optimis ya, tapi nih realistis juga harus realistis juga toh. Kita nggak mungkin nggak muluk-muluk di papan atas, apalagi juara. Iya, kita bertahan, harus bisa bertahan dengan kondisi kita udah kehilangan 12 poin. Cara-caranya ngepure kokean Mas. Di awal kayak gitu itu pemain tadi pemain terus kluntrak-kluntruk ini. Iya, tenaga sekolah lawan terlalu lah ya, 4 laga awal itu loh udah remuk-remuk. Istilahnya benar-benar harus di stop ya, track-track. Iya, harus piye carane minimal draw lah, besok minimal draw itu harus. Nah enggak ya, 5 beruntun kalah itu wis wah. Sakit pemain ini Mas. Mungkin mumet itu tenan. Istilahnya owner pun bukan pusing ya. Sakit posisi juga metu ditoke gitu. Lah kita itu kan gitu toh. Kita bengok-bengok kayak gini tuh bukan hanya menjatuhkan kan juga enggak. Kita juga kasihan ke owner juga yang udah ngeluarin duit segitu banyak. Kita juga terima kasih banget kemarin pada akhirnya naik ke Liga 1 juga berkat beliau-beliau juga. Makanya kita juga piye carane dorong sebenarnya. Kita nggak pengen menjatuhkan mental tim juga jelas enggak. Tapi kita piye carane ayo didandani bareng-bareng, ayo disengkuyung bareng-bareng gitu. Karena ini waktu yang sebenarnya waktu yang pas untuk evaluasi bersama ya. Di tim dan semuanya. Tapi kalau kamu ngeliat manajemen sendiri seperti apa tuh dalam membangun tim ini, rebranding lah istilahnya. Nah, kalau rebranding luar biasa sih Mas. Kayak Persis itu juga baru kali ini di tangan Mas Kaisang, Mas Kevin sama Mas Aga jadi kayak gini kan. Store keren, terus kayak apa ya? Medsos, konten-konten keren-keren gitu kan. Pokoknya banyak banget yang keren. Saya ngelak sih jidok Mas. Pelatih itu tak ngelak. Senang. Sekarang aku tuh nonton ketemu di mall gitu. Ada cah cilik-cilik keluarga udah pakai Persis semua loh, dari jaket gitu kan udah banyak banget gitu. Jadi soal branding luar biasa. Berarti masyarakat udah benar-benar semakin luas mencintai Persis ini ya? Bahkan sorry bukannya ini ya, tapi teman-teman Chinese dulu kan nggak melirik Persis sama sekali, kecuali Pak Hong ya. Nah sekarang banyak banget loh, keluarga gitu, sama anaknya kecil-kecil gitu pada pakai ini, pakai atribut Persis itu keren banget. Tapi terkait kayak kebijakan manajemen gitu, kayak mungkin batasan nonton latihan, kalau nggak kayak tiketing yang semua serba online sekarang. Ya, nah itu kan perubahan ini gimana? Mungkin karena ini ya perkembangan zaman, mungkin juga dari manajemen bukan keputusan mereka juga. Ada LIB yang bikin aturan seperti itu. Ya mungkin proses sih Mas kalau itu emang ribet dan teman-teman supporter ya rada mumet juga, sing biasanya ngene kayak gitu loh. Tadi ribet banget itu ya, tapi kan kita juga
kasih edukasi ke teman-teman juga. Wong jenenge iki erane semakin maju, perkembangan zaman juga ya. Perkembangan zaman kita harus ngikuti juga. Nggak bisa terus wegah buat itu kan nggak bisa. Iya untuk ini nih. Tapi kalau ngeliat di luar tim, ini kan istilahnya Persis tidak hanya konsen di Liga 1, tapi sepak bola putri digarap, tim youth juga digarap, bahkan e-sport pun digarap. Kalau kamu ngeliat pergerakannya manajemen Persis, makanya itu tuh udah luar biasa ya, bahkan mungkin di luar ekspektasi ya. Maksudnya apa ya, sampai tim putri terus youth juga sekelas youth aja sangarnya kayak gitu ada coach Misa gitu mah itu terus apa juara itu lah itu ya malah kita juga kadang orang mikir tekan sakmono dulu ya gitu cara-cara mikir piye carane tim iki apik sik gitu aja udah dulu kan gitu. Ternyata sekarang melebar banyak banget dan kita ya seneng banget emang. Berarti benar-benar ada perubahan besar ya ketika owner baru ini dengan beberapa sebelumnya? Ya, besar banget mas, besar banget. Tapi kalau kamu lihat, ini kan baru 2 tahun, istilahnya mereka megang. Nah kalau kedepannya akan lebih besar nggak ini Persis ini pergerakannya, dikembangkannya istilahnya? Kalau kayak Mas Kaisang, Mas Kevin kan kayak apa ya? Planningnya kan kayak macam-macam banget toh, kayak banyak itu ya. Kayak mungkin siapa tahu besok bikin training center atau apa lah itu. Manaan kurang gede, bikin stadion di pinggiran Solo gitu. Iya, siapa ngerti kan. Iya. Nek soal itu ramai itu Mas. Itu semua wis keren banget sih. Sing ngelak sih ditok JFT. JFT. Iya. Dan pemain pun ya udah jor-joran bener ya? Iya, pemain kan juga bukan pemain sepele, bukan pemain murah, bukan pemain. Tapi kamu ngeliat kan ada beberapa pemain yang bisa kita bilang ada dibeli tapi tidak dimainkan itu. Bahkan semenit pun kayaknya ada. Bahkan kemarin terakhir kalau nggak salah tadi malam Iwan Ciptadi mengundurkan diri dengan harga dia sebenarnya belum. Bahkan ya teman-teman itu kan ngantek rasanya kadang kayak Maneman. Itu dari Liga 2 tuh Mas. Liga 2 si Torres juga digadang-gadang pertama ini main ora gitu kan. Saking kukian pemain apik. Kayak sekarang juga kalau dari kacamata supporter mungkin ada pemain ini sing mainnya bagus tapi nggak pernah dimainke gitu. Lah itu mungkin lebih objektif kalau teman-teman statistik juga ya, maksudnya data jelas toh. Kita nek supporter mungkin gaco komen ya. Hanya mempertanyakan ya kenapa dibeli tapi dimainkan. Nah, mungkin ya itu loh di tim kepelatihan harusnya mereka ya sudah ngerti sih, bingung ya. Iya deh. Iya, ya mungkin nggak JFT tok tapi emang di tim kepelatihan itu juga loh. Maksudnya ya dari asisten tetek bengek itu kan mungkin ya kurang bagus sih. Istilahnya kan 2 tahun nggak ada sepak bola. Terus Persis hidup lagi dengan bahkan sampai juara itu. Kalau kamu melihat euforianya masyarakat ke Persis ini seperti apa tuh di stadion itu? Lah euforia itu di stadion ya, di masyarakat itu loh. Kira-kira bar kalah itu loh Mas, jajan wedangan, jajan sarapan, jajan soto dikeceroy bakule. Iya, kalah apa menang gitu? Kalah terus saya mbok tonton kayak gitu tuh. Itu wong awam sing cara kasarnya nggak pernah nonton Persisnya sampai tahu sampai segitunya gitu loh. Itu udah tanda apa ya, Persis sudah benar-benar memasyarakat itu ya. Euforianya ya benar-benar masyarakat Solo udah ini banget. Apalagi sekarang Mas Gibran yang tinggal jersey ya, Pak Teguh tinggal jersey itu kan ya luar biasa. Dulu mungkin kan belum berarti semakin masyarakat itu ya? Iya. Branding itu? Iya. Gitu. Oh iya, ini kan istilahnya dari Pilpres sampai Liga 1 kemarin. Saya biasa kalau nonton buat Bali itu ngelihat Burgadil itu nungguin koreo. Nah, ini kenapa kok tidak muncul itu? Apa ada sesuatu atau gimana tuh? Belum sih Mas, belum. Kita juga nunggu momen loh. Maksudnya kan apa ya? Kemarin juga sebenarnya iya nunggu momen aja sih, nunggu momen. Sebenarnya kalau planning maksudnya terus cara-caranya apa ya? Besok match sing keberapa ada ini.
Saya yakin juga teman-teman yang lain juga pasti udah ada sih. Planning itu pasti ada. Tapi apa kesulitan ketika untuk mengaplikasinya di masa sekarang loh, ketimbang dulu itu? Sebenarnya nggak juga sih Mas. Dengan single seat lebih gampang harusnya. Cuma kita mungkin sekarang terkendala. Kalau dulu ke stadion cara kasare nekat Korea rada bebas sih Mas. Sekarang rada izin gitu-gitu rada ribet. Terus kemarin juga sedikit ada kendala, bingung tiket gitu, karena ketika barisan kita mocar macir kan kita juga bikin aksi juga nanti takutnya nggak jadi. Sedangkan kita juga biaya ya urunan tenang gitu, cara-cara ini ngumpul ke beberapa buat satu Korea tok gitu kan. Jadi kita mungkin sebenarnya kemarin itu main Korea, tapi kita kok kondisinya kayak gini ya gitu. Jadi, tidak tepat ya, belum tepat ya. Gitu. Tapi emang ide itu udah muncul ya? Oh iya, karena kita forum kan sering. Forum rutin. Nah, kalau untuk sedikit flashback ini, Agus sendiri sejak kapan tuh jadi supporter? Kalau jadi supporter ya dari 2000 sih Mas. 2000? SMP aku ya. Pelita. Perkembangannya seperti apa kalau kamu lihat dari zaman kamu masih bocah sampai sekarang di tribun itu? Dinamikanya itu? Iya, supporter udah mulai dewasa, terus apa ya, pelecehan ke perempuan itu udah mulai ini, terus kayak nyanyian rasis, sing umpatan kotor itu kan udah mulai berkurang banget ya. Udah jadi anak-anak kan mungkin nggak terkena polusi suara juga dong itu. Berarti udah ada steril seperti itu ya? Ya, bahkan sekarang kan misal ada yang lempar di lapangan pun yang diajar dewe gitu. Itu kan udah progres yang bagus. Sedangkan dulu kan sidik-sidik di pandemi lah. Pandemi uyo lah. Berarti saat ini hanya fokus ke tim ya berarti? Iya. Nyanyi dan fokus ke tim ya? Sekarang kan kita fokus ke tim. Antar kelompok pun juga nggak ada gesekan. Kalau dulu kan juga saling membesarkan kelompoknya. Gitu. Tapi selama ini hampir 20 tahun berarti ya? Jadi supporter. Match apa tuh yang benar-benar susah dilupakan? Sama mendukung Persis ya Kak? Kalau Persis ya apa ya? Ya jelas kemarin pas juara kalau Persis. Juara itu. Kalau selama jadi supporter sih dulu pas match apa ya aku lupa, tapi pas di Gresik sih. Itu pas Persijatim sih itu. Persijatim. Di Gresik ra iso mulai Mas, kan tak adit itu pernah. Oh iya. Terus akhirnya pulangnya itu? Pulangnya ini sama calo-calo bis itu. Oh, calo bis itu. Dijajakke ditumpangke bis. Tumpangke bis Sumber Kencana. Itu paling berkesan sih. Masih sekolah dulu soalnya. Udah nekat berarti itu? Nekat berangkat berdua dok. Sampai Gresik nggak bareng rombongan soalnya, jadi kehabisan duit terus nggak bisa pulang. kan ada istilah kayak pergerakan orang yang ketika jadi supporter itu, ketika tidak punya duit itu, ketika mau nonton itu istilahnya dia ngotot lah menjual apalah atau minta apa. Iya, kayak gitu. Emang dulu mecah celengan gitu kan kayak gitu. Ya piye carane. Berarti memang karena minat itu ya, tuntutan pengen nonton itu besar banget itu ya. Iya Mas, tapi ya emang ya namanya nek wis bener-bener cinta ya lah. Nah, piye dilakoni ya. Gitu. Dari golek utangan dol barang itu kan sering. Berarti memang pengorbanan yang nggak bisa dinilai ya untuk membela tim itu. Iya sih, ya lumayan sih. Tapi kalau jadi dirijen itu beban nggak? Kalau beban sih ya, iya Mas. Beban ada sih Mas, karena ini ya membawa teman-teman yang segitu banyak, mungkin sing dengan beraneka ragam teman-teman nenek sing temperamen, ada sing kayak gini, ada sing kayak gini dengan berbagai macam problematikanya tuh. Nggak tahu itu di jalan atau di stadion atau mungkin di luar itu juga, maksudnya di luar pertandingan gitu kan, macam-macam Mas. Nanti kadang ya mumet juga, tapi seneng ngumpul kanca oke. Karena ya keuntungannya itu ya persahabatan itu ya.
Iya, nah itu yang nggak bisa dinilai kan itu. Kita jadi banyak temen itu yang nggak ternilai. Karena Persis jadi menyatukan kita semua itu jadi saling kenal dari sing sakjane koncone sithik dadi akeh itu kan karena Persis. Tapi sering ketika keluar kota tiba-tiba ada orang yang kenal buat supporter sendiri gitu. Sering. Lumayan sering. Oh, oke, siap. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau harapanmu untuk Persis Solo musim ini seperti apa? Persis Solo musim ini ya harus segera berbenah lah. Harus segera berbenah. Mbuh piye carane kita jangan sampai cuma mampir satu musim tok di Liga 1. Karena Persis Solo ini bukan tim sing sembarangan tim. Kita juga salah satu pendiri PSSI juga. Bahkan saudara kita juga almarhum Mas Joko udah sampai korban juga gitu. Jadi memang ya Persis harus berbenah, harus segera membenahi diri, evaluasi, harus melakukan yang terbaik. Apalagi bentar lagi kan 100 tahun. Berarti istilahnya penantian selama 14 tahun hingga akhirnya bisa kepegang di musim ini. Harapannya nggak hanya numpang lewat. Iya, jangan sampai cuma numpang lewat. Sayang banget numpang. Tapi masih tetap optimis dong dengan Persis ini? Kalau optimis pasti sih Mas, optimis banget sih, dan kita juga yakin owner juga nggak bakal tinggal diam juga. Mungkin pasti mereka juga bakal melakukan yang terbaik juga. Mereka juga nggak terus buang-buang duit miduk meneh itu Pak, ragate lebih oke lagi juga gitu. Dan mereka juga kebanggaan juga, dan Persis Solo kan kebanggaan warga Solo Raya, bahkan nggak cuma di Solo aja toh. Nah, istilahnya ini harga dirinya masyarakat Solo ya? Iya, sampai Mas Gibran aja kan juga kemarin bilang toh nek ngantek rapoin penuh di kandang isin di sini. Iya. Dan akhirnya kisinan tenan ya. Iya. Muka-muka udah disengeni sama Mas Gibran. Paling ya barangnya di DM kali adanya kan. Iya. Karena mau nggak mau ketika tim ini kalah tuh semua akan kecewa. Gitu. Mau yang datang langsung atau enggak. Ini harga diri kita loh gitu. Ya Persis Solo itu ya Solo itu. Warga Solo tetap kebanggaan kita Persis Solo. Karena ya itu harapannya cepat bangkit dan bisa ada di posisi yang pas lah, tidak di paling bawah seperti saat ini ya. Ya secara pribadi sih aku pengen ya Pak enggak bisa papan tengah lah, bisa rodok naik papan tengah. Enggak muluk-muluk sih, kita realistis, kita lagi pertama di Liga 1. Cara-carane cahanyaran cek di ospek Mas ya sama senior-senior kita ya. Tapi ya ojo banget ya. Masa terus peng papat kalah itu kan kebangetan gitu. Bisa kuatrik ya. Kalau nyampe 5 ya mumet. Ngangkatnya kejauhan ya. Iya. Nek wis kebablasan kan nanti wah jan metamet. Iya. Semoga tidak berkelanjut ya. Oke, siap. Oke, kalau masih ada pertanyaan yang istilahnya masih pengen ditanyakan, mungkin bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Dan lihat video kami ya selanjutnya. Oke, Persis Solo, Sak Jose.